Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal yang penting dalam ajaran iman Gereja Katolik, yaitu mengenai puasa. Ada yang pernah bertanya demikian, adakah puasa dalam Gereja Katolik? Jawabannya ada. Bahkan selain puasa, Gereja Katolik juga melaksanakan pantang. Dan saudara-saudari, ada dua momen penting dan besar dalam Gereja Katolik untuk umat Katolik melakukan puasa, adalah masa Advent dan masa Prapaskah. Jadi dalam Gereja Katolik itu sudah diatur dalam penanggalan liturgi bahwa setiap memasuki masa Advent, demikian juga memasuki masa Prapaskah, orang beriman Katolik menjalankan puasa pada saat itu. Nah, untuk kedua momen ini misalnya kita lihat menyambut Natal, yaitu masa Advent, orang Katolik menjalankan masa puasa. Atau orang Katolik menjalankan puasa. Demikian juga untuk menyambut Paskah, yaitu masa Prapaskah, orang Katolik juga melakukan puasa. Hanya kalau kita perhatikan dua momen ini, antara Natal dan Paskah, lebih sering orang-orang Kristen ini, baik Kristen Protestan maupun Katolik, lebih memeriahkan perayaan Natal dibandingkan perayaan Paskah. Ini harus disadari dan dibenahi atau diperbaiki. Saudara-saudari, momen penting dan besar dalam iman kekristenan adalah peristiwa Paskah. Kenapa? Karena melalui Paskah kita menjadi percaya pada Kristus Yesus. Kita menjadi orang Kristen bukan karena kelahiran Yesus, tetapi momen Paskah, kebangkitan Tuhan. Ketika Yesus mengalami sengsara, wafat dan bangkit, inilah yang membuat kita percaya akan kedatangan dan keselamatan yang Ia bawa. Kita ingat pernyataan Rasul Paulus tentang hal ini adalah, kalau Yesus dari Nazaret itu tidak wafat dan bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada kita tentang hal ini. Nah, dengan itu kiranya perayaan Paskah itu seharusnya lebih dimeriahkan, diagungkan, dimegahkan dibandingkan dengan perayaan Natal. Kalau kita perhatikan untuk menyambut Natal, beberapa bulan sebelumnya sudah ada pembentukan panitia Natal. Sementara Paskah kayaknya tidak ada pembentukan panitia, karena suasananya redup-redup saja. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita sebagai umat beriman Kristiani. Kiranya ini menjadi sebuah hal yang patut kita perhatikan untuk dapat diperbaiki, bahwa momen penting dalam iman kita dan momen besar dalam iman kita adalah perayaan Paskah. Baik saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah ini akan dijalankan selama 40 hari. Nanti pada sesi berikutnya saya akan bicarakan mengapa masa Prapaskah ini dilaksanakan selama 40 hari. Nah, dalam masa Prapaskah ini atau untuk memulai masa Prapaskah ini, orang beriman Katolik ditandai dengan abu. Ditandai dengan abu. Abu itu akan dioleskan dalam bentuk tanda salib di dahi ataupun ditaburkan di atas kepala kita. Saudara-saudari terkasih, kita ingat dalam Perjanjian Lama juga, ketika orang-orang Perjanjian Lama pada waktu itu hendak melakukan sesuatu, mengenang momen-momen penting atau mau membuat sesuatu yang sangat penting dan istimewa, maka orang-orang pada zaman itu juga melakukan puasa. Dan cara mereka berpuasa pada waktu itu memang luar biasa.
Mereka mengolesi tubuh mereka dengan abu. Tetapi puasa dalam konteks gereja Katolik bukanlah demikian. Kita tidak mengolesi tubuh kita seluruhnya dengan abu, tetapi abu hanya ditandai di dahi kita atau ditaburkan di atas kepala kita. Nah, kalau seandainya ada umat beriman Katolik dalam hatinya merenungkan bahwa saya lebih senang kalau abu itu dimandikan. Oh, silakan saja. Tinggal sampaikan kepada pastor atau prodiakon yang melayani kita supaya kita dimandikan dengan abu. Tetapi bukan itu yang terpenting, saudara-saudari. Abu itu atau pemberian abu itu adalah sebuah simbol. Saudara-saudari, kita ingat bahwa abu yang dioleskan di dahi atau ditaburkan di kepala itu bukan abu sembarangan. Tapi abu yang diambil dari atau dibakar dari daun palma yang dipakai oleh umat beriman Katolik pada tahun sebelumnya. Pada Minggu Palma tahun sebelumnya, kita sudah menerima daun palma, dan daun palma itu pun sudah diberkati. Daun palma itu disimpan dalam 1 tahun itu, kemudian akan dikumpulkan ke gereja, lalu daun palma itu dibakar, diambil abunya, dicampur dengan air, lalu diberkati oleh imam atau pastor. Jadi abu bukan abu sembarangan, saudara-saudari. Bukan diambil dari dapur. Tapi abu yang memang diistimewakan atau dikhususkan. Nah, pertanyaan kita, mengapa kita harus ditandai dengan abu di dahi atau di kepala kita? Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, abu itu setara dengan debu. Abu atau debu itu sesuatu yang tidak punya arti, tidak punya nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sama-sama kita ketahui. Nah, orang Katolik ketika memasuki masa Prapaskah ditandai dirinya dengan abu di dahi atau di kepala, itu menunjukkan kerendahan kita atau ketidakberdayaan kita, ketidakberartian kita di hadapan Tuhan. Dengan penerimaan abu kita menunjukkan kerendahan kita bahwa di hadapan Tuhan kita sama sekali tidak punya apa-apa. Dan sekaligus dengan penerimaan abu itu kita menunjukkan pertobatan kita. Kita menunjukkan pertobatan kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Paskah yang begitu besar dan luar biasa itu. Nah, maka setiap kali memasuki masa Prapaskah, dalam gereja Katolik ada tradisi ini. Setiap umat Katolik akan diolesi di dahinya atau ditaburkan di kepalanya dengan abu. Jadi abu sekali lagi menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Baik, saudara-saudariku terkasih, untuk mengisi masa Prapaskah itu, maka orang beriman Katolik akan melakukan puasa dan pantang. Jadi puasa bukan hanya ditemukan dalam agama lain, tetapi dalam gereja Katolik jelas dilaksanakan, walaupun itu tidak disampaikan atau diumumkan kepada orang lain untuk diketahui. Karena puasa itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan, bukan untuk kita sampaikan kepada orang lain, biar orang lain tahu bahwa kita sedang berpuasa. Maka dalam gereja Katolik, saudara-saudari, ketika seorang beriman Katolik itu melakukan puasa, di sana gereja mengajarkan bahwa ketika kita menjalankan puasa, maka bagaimana dengan makan kita? Makan 1 kali kenyang dalam 1 hari. Jadi boleh makan 3 kali, silakan. Apalagi bagi mereka yang punya sakit tertentu. Tapi makan 3 kali ini, 2 kali ketika kita makan itu makan seadanya. Lalu kita kenyang hanya 1 kali dalam 1 hari. Itulah puasa yang dianjurkan atau diharapkan oleh gereja kepada kita. Nah, ini jangan pula nanti kita mengatakan begini. Saya ketika masa Prapaskah, saya semakin banyak makan.
Untuk apa? Supaya saya semakin kuat menjalankan puasa. Ini sebuah pembenaran diri, sebuah pembelaan diri. Ya puasa, ya puasa. Bukan berarti kita membuat sebuah argumen untuk membenarkan diri kita. Kalau kita memang dari sananya kuat makan, ya jangan kita membuat argumen untuk membenarkan diri kita. Nah, selain berpuasa saudara-saudari, orang Katolik juga menjalankan pantang. Pantang ini diidentikan dengan segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya kita sudah terbiasa dengan makan daging. Kalau tidak makan daging, rasa-rasanya hidup ini tidak ada artinya. Maka kita harus selalu makan daging. Nah, maka dalam masa Prapaskah ini, orang Katolik juga diharapkan dan diarahkan untuk melakukan pantang. Jadi misalnya pantang daging. Nah, pernah juga ada pertanyaan yang muncul bahwa kenapa kita harus pantang daging? Sementara kita di Indonesia, makan daging itu barangkali apalagi keluarga-keluarga tertentu, makan daging itu mungkin hanya pada momen-momen pesta. Sementara pada hari-hari biasa, mungkin mereka tidak akan kenal daging. Memang betul bahwa seharusnya kita di Indonesia, kita itu pantangkan hal yang lain. Karena gereja ini datangnya dari atau dibawa oleh misionaris Eropa. Kita ketahui bahwa di Eropa itu daging merupakan makanan pokok mereka. Sementara kita di Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Maka pertanyaan waktu itu mengatakan sangat tidak wajar kalau kita berpantang daging. Gereja memberi jawaban demikian saudara-saudari. Bahwa daging itu identik dengan pesta atau kemeriahan. Dapat kita lihat, kalau orang melakukan atau membuat pesta atau menyelenggarakan sebuah pesta, apakah di sana orang makan ikan asin? Orang pasti makan daging. Daging itu sekali lagi identik dengan pesta atau kemeriahan. Nah, tetapi dalam masa Prapaskah ini, hari Minggu boleh makan daging. Karena hari Minggu itu tidak dihitung sebagai bagian dari hari untuk berpuasa dan berpantang. Baik saudara-saudari terkasih, selain puasa untuk makanan, orang-orang Kristen pada masa Prapaskah ini diarahkan kepada puasa batin. Kita di sana diarahkan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Bila perlu kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan pada masa Prapaskah ini, kita diarahkan oleh gereja untuk membina relasi, memulihkan relasi kita dengan Tuhan karena perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Untuk itu, dalam gereja Katolik, puasa itu lebih pada hubungan personal dengan Tuhan. Maka puasa dalam gereja Katolik tidak pernah disampaikan kepada orang lain. Weh, kami sedang berpuasa, tolong begini. Nah, gereja Katolik ketika memasuki masa Prapaskah, semuanya dijalankan dengan tenang, dengan perlahan tapi pasti. Karena apa? Puasa itu berhubungan dengan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang harus disampaikan kepada orang lain untuk diketahui supaya mereka memahami bahwa kita sedang berpuasa. Dalam ajaran iman gereja saudara-saudari, Yesus sangat menentang ini. Ketika kita berpuasa, hendaklah kita menjalankan ini dengan ketulusan hati. Karena itu sekali lagi berhubungan dengan pribadi kita dengan Tuhan. Demikianlah saudara-saudari terkasih, sedikit paparan tentang puasa dalam gereja. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa membantu umat beriman Katolik untuk memulai masa Prapaskah pada hari ini sampai dengan menyambut kebangkitan Tuhan pada hari raya Paskah. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.